Nah, jangan sampai kita kayak untuk itu. Kayak itu gede, tapi mudah diumbang-ambingkan, mudah dibuyarkan, dikocar-kacirkan, diaduk-aduk oleh orang lain. Seharusnya kriteria ini itu bukan kebalikan sekali kalau itu dialamatkan kepada orang-orang yang membahas nasab, kepada Kiai Imad dan kawan-kawan. Tapi seharusnya kriteria semacam ini adalah justru untuk orang-orang ya seperti beliau sendiri, seperti para muhibin-muhibin ini, yang hanya ngikut saja, fanatik, buta terus. Ada oknum-oknum yang melegalkan perzinahan, istri orang digarap begitu saja. Ini kan sebuah pertunjukan yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Kita melihat hal semacam ini, tidak curiga, itu ya kebangetan. Justru orang-orang seperti Kiai Imad, orang yang membahas nasab ini, justru mereka ini tidak seperti busa. Mereka kritis. Mereka menanggapi kejanggalan-kejanggalan, adanya kejanggalan mereka tanggap. Tidak ngikut saja. Kita harus curiga, patut curiga. Jangan seperti untuk ngikut saja. Harus kritis. Ini malah dibolak-balik. Ya Allah, ya. Lewang nasabe habaib yang tes DNA. Tes DNA itu singgali wong Eropa wong Barat. Yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Amerika itu karang opo? Kalau memang pada zaman sekarang ini untuk menunjukkan pembuktian itu bisa dengan ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan sifatnya netral, sama sekali tidak berpihak. Walaupun itu ilmu-ilmu kedokteran itu dari orang Yahudi, dari orang Nasrani. Tapi kalau itu untuk sebuah pengobatan bisa digunakan. Kenapa? Selagi tidak bertentangan. Yang memecah belah, yang mencari permusuhan, yang membuat ribut, tidak lama akan hilang. Sejarah akan menunjukkan kebenarannya. Fa'amma ma yang fa'ud, yang fa'ul fil ya fa'yam kutu fil fa'amma ma yang fa'unas fa'yam kutu fil. Yang manfaat, yang asli, yang benar tetap yang kutu fil tetap kokoh kuat dan tidak akan muncul. Jadi umat itu tidak akan sepakat betul apa yang panjenengan sampaikan itu, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Umat ini tidak akan sepakat dalam sebuah kesesatan. Dan saat inilah kesesatan yang selama ini disepakati oleh para ulama-ulama kita sebelumnya sekarang sudah mulai terbongkar. Dan sekarang sudah mulai banyak orang yang meragukan nasab mereka. Berbondong-bondong banyak kiai, banyak umat yang sudah mulai tidak percaya dengan kesesatan yang mereka pendam selama ini. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Saat ini ilmu ini ulama dianggap gon kabeh. Ini syukur adab lah. Syukur adab pada ulama-ulama sebelum. Kalau ilmu-ilmu fikih yang ditulis oleh ulama-ulama kita itu sudah jelas. Itu sudah jelas, itu berdasarkan hadis-hadis. Itu memang pasti, itu harus yakin. Itu harus yakin. Tapi kalau yang ditulis beliau ini sedang tidak membahas nasab, hanya mengisbat saja, mengikutkan saja, itu memang hanya endon. Hanya dugaan saja. Dari husnudon beliau-beliau, ulama-ulama kita dahulu. Karena dalam kitab, misalkan kitabnya Ibnu Hajar Al-Hitami, itu ketika mengisbat ada nama Ba'alawi itu dianggap sebagai masuk duriyah Nabi, cucu Nabi. Itu yang hanya itu saja yang kami anggap sebagai endon, sebagai dugaan. Tapi kalau ilmu-ilmu yang membahas tentang masalah fikih dan sebagainya, kami sangat meyakininya. Ini sudah jelas, itu sudah pasti. Tapi yakinlah bahwa Quran fa'amaz zabatu fayadhabu jufa'a wa amma yang fa'unas fayamkutu fil ardh. Itu ibarat buih. Napa buih ini? Untuk. Peristiwa sing rame-rame ngeten iki ibarat untuk. Petoke, wah untuk itu kan bisa menggunung. Kena sorot matahari, wah keluar sinar yang indah. Ya, sinari macam-macam. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada kuning. Jadi pokoknya pelangi sinarnya. Ya, badannya. Nah,
Kena sorot lampu, wah ketok gagah. Tapi kalau ada angin sekecil apapun dia terhempas. Ada aliran air sekecil apapun dia akan pecah dan kintir. Bahkan ono kayu di pinggire kalen cilik, ya, dilewati sampai untuk nih, untuknya kan kantil. Nah, jangan sampai kita kayak untuk nih, kayak gede tapi mudah diumbang-ambingkan, mudah dibuyarkan, dikocar-kacirkan, diaduk-aduk oleh orang lain. Caranya apa? Ayo kita yakin ilmu itu al-hukmul jazim layak balu tafayur. Keputusan yang mantap yang tidak bisa dirubah-rubah. Kayak sakniki awan. Napa ono sing wani sakniki niki ngarani iki isu. Tak bayar. Nah, wis tak bayar. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran, iki wong iki anyaran iki. Engke. Macam-macam. Lah wong nasabe habaib gembeng tes DNA. Tes DNA itu singgali wong pamong barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Amerika itu kerang opo? Adik kuasa ngaku polisi dunia, ngaku paling adil. Apa kerjanya? Israel dibela, Palestina di senjata dikirim ke negara cek ini perang, payu senjatai dan lain sebagainya. Tapi mengaku polisi dunia, punya hak veto dan lain sebagainya. Cinta saat ini yang lah di kaidah-kaidah kita sono tetap. Jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jaminan la tajami ummati ala dhalalah, la tajami ummati ala dhalalatin atau ala dhalalah. Umat itu tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Dalam kebenaran. Surah wa sum'ah, surah wal istifadhah. Itu sejak dulu dari. Jadi zaman Quran diturunkan, tidak ada catatan hadis. Hadis itu baru 100 tahun Hijriah baru dicatat. Jauh-jauh Kanjeng Nabi betul dicatat loh. Dan orang tidak biasa mencatat. Cukup surah wal istifadhah itu. Ini saat itu obrak-abrik. Lah kula buat melayani ngomong-ngomong di anu. Kena arek saniki yo di ngolak-walik. Bukan melayani karena takut bohong. Tapi ya inilah zamannya yang kita hadapi. Kenapa? Quran mendapuk fa mazhabatu fajahatu jufa. Untuk itu kasus-kasus yang ngeten yang memecah belah, yang mencari permusuhan, yang membuat ribut, tidak lama akan hilang ciri. Sejarah akan menunjukkan kebenarannya. Fa mazhab fa amma yang fa'ud yang fa'ul fil ya fa yang kutu fil fa amma yang fa'un nas fa yang kutu. Yang manfaat, yang asli, yang benar tetap yang kutu fil tetap kokoh kuat. Dan ini akan muncul ibarat sumberan yang bersih ditumbuhi watu-watu ya, untuk disumpet karena namanya sumber dia akan tetap memancarkan airnya walaupun sementara akhirnya sekitarnya menjadi becek bahkan mungkin jadi got jadi selokan-selokan tapi kalau tumpuan-tumpuan ini dibersihkan kembali maka air yang bersih itu akan tetap Pak Mama yang Nas, Pak yang butuh berat, Pak Mazhabatu, Pak Zahabu juga. Kita gitu. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Saat ini ilmu ini ulama dianggap don kabeh. Ini sukul adab lah. Sukul adab pada ulama-ulama sebelum. Nah, jadi itu gara-gara tamak, gara-gara kerakusan. Rakus niku mboten namung teng dunya, duit, makanan mawon, jabatan. Kemasyhuran ya, itu termasuk bagian daripada kerakusan dan ketamaan itu. Ikut tertarik, ikut mengikuti, percaya dengan orang membahas nasab itu dianggap orang yang ikut-ikutan. Orang yang kayak untuk orang yang tidak punya pendirian. Itu intinya yang dimaksudkan untuk itu busa ketika terkena angin, ketika airnya itu mengalir ke sana ya ikut ke sana, airnya mengalir ke sini berbalik ya berbalik atau bisa tekan buih ya itu digambarkan seperti itu ya sebenarnya gambaran beliau ini ya benar gambaran beliau ini benar
Kalau orang tidak punya pendirian itu ya seperti untuk. Cuma kepada siapa gambaran ini ditujukan, kriteria ini ditujukan itu kepada siapa? Seharusnya ya kalau beliau itu seharusnya kriteria ini itu bukan kebalikan sekali kalau itu dialamatkan kepada orang-orang yang membahas nasab kepada Kiai Imad dan kawan-kawan. Tapi seharusnya kriteria semacam ini adalah justru untuk orang-orang ya seperti beliau sendiri, seperti para muhibin-muhibin ini yang hanya ngikut saja, fanatik, buta terus, tidak mau kritis, padahal sudah tampak jelas sekali kejanggalan yang sudah tampak sekali. Kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang yang mengaku cucu Nabi, membawa-bawa nama Nabi, tapi mereka perilakunya mencoreng nama baginda Nabi. Kenapa? Melihat hal semacam ini, fakta-fakta semacam ini, kita masih seperti buih. Kita masih seperti unduk, seperti busa yang hanya ngikut saja, tidak kritis. Seharusnya kalau kita melihat fakta semacam ini, ada orang yang membawa-bawa nama Nabi kita, tapi orang itu mulutnya kotor, mulutnya mengajak provokasi, kekerasan, mengajak orang mengasah pedang, mengasah parang, menimbulkan fitnah, menimbulkan keresahan di hati masyarakat, membuat orang menjadi marah. Yaitu kata-kata dari mulut mereka. Kenapa kita tidak curiga kepada orang-orang semacam itu? Kenapa melihat fakta-fakta semacam itu beliau itu kok masih percaya saja dengan doktrin-doktrin mereka, dengan data-data mereka yang katanya zuriat Nabi, cucu Nabi. Ini kan namanya orang itu ngikut saja, tidak berani protes. Ada sebuah kejanggalan yang besar. Sebenarnya tujuan ini pasnya itu adalah dialamatkan kepada mereka yang sampai dengan sekarang, dengan adanya bukti-bukti nyata perilaku-perilaku mereka yang mencoreng baginda Nabi, tidak hanya beberapa orang saja, tapi sudah banyak, sudah jelas. Tapi ternyata mereka ini tidak curiga sama sekali dengan nasab para habaib ini. Mereka jelas-jelas sekali melegalkan. Ada oknum-oknum yang melegalkan perzinahan istri orang, digarap begitu saja. Ini kan sebuah pertunjukan yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Kita melihat hal semacam ini tidak curiga, itu ya kebangetan. Justru orang-orang seperti Kiai Imad, orang yang membahas nasab ini, justru mereka ini tidak seperti busa. Mereka kritis. Mereka menanggapi kejanggalan-kejanggalan, adanya kejanggalan mereka tanggap. Tidak ngikut saja. Ngikut kalau memang itu kebenaran. Kalau memang mereka selalu berada di jalur kebenaran. Kita maklum kenapa ulama-ulama dahulu itu begitunya percaya sekali kepada para habaib ini, karena yang ditampakkan oleh para habaib pada waktu itu jauh beda sekali dengan pada masa sekarang ini. Yang ditampakkan pada waktu itu jarang sekali kita menemukan perbuatan-perbuatan kotor dari mereka. Mulai dari adanya Rizik Syihab, terus Bahar Smith, dan terus sampai dengan sekarang ini kelakuan para habaib ini parah. Inilah yang menimbulkan kesurgaan. Inilah yang seharusnya kita itu tidak ngikut saja. Tidak ngikut saja dengan pendapat-pendapat orang dahulu, ulama-ulama dahulu, bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Kita harus curiga, patut curiga. Jangan seperti untuk ngikut saja. Harus kritis. Ini malah dibolak-balik. Ya Allah, ya. Terus kemudian beliau menyinggung tes DNA, ya. Katanya tes DNA, kok ada Habib ini malah disuruh tes DNA. Itu kan produknya orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Ini ya kita tidak habis mengerti kenapa beliau seorang Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya, Rais Am PBNU, bisa berpandangan apa itu ya, spesifik ini ya. Kenapa memandang ilmu pengetahuan?
itu bisa disangkut pautkan dengan hal-hal semacam ini. Ilmu pengetahuan itu ya ilmu, profesionalisme. Ini kan kita berbicara dengan ilmu pengetahuan. Kalau memang pada zaman sekarang ini untuk menunjukkan pembuktian itu bisa dengan ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan sifatnya netral, sama sekali tidak berpihak. Walaupun itu ilmu-ilmu kedokteran itu dari orang Yahudi, dari orang Nasrani. Tapi kalau itu untuk sebuah pengobatan bisa digunakan. Kenapa? Selagi tidak bertentangan. Bukankah yang kita gunakan, produk-produk yang kita gunakan itu kan dari Yahudi, seperti ini dari YouTube ini kan dari Amerika. Bagaimana beliau ini menyikapi ya? Saya tidak habis mengerti ya. Kemudian beliau menyetir sebuah hadis, yaitu umatku, baginda Nabi bersabda, umatku tidak akan sepakat pada dalam kesesatan. Jadi beliau ini ingin membuktikan bahwa, ingin menunjukkan, maksud beliau adalah ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang membahas nasab ini itu adalah dalam kesesatan. Jadi kesesatan ini, lihatlah ya, yang ingin dikatakan beliau seperti itu. Pasti tidak akan lama. Ini tidak akan lama. Jadi orang-orang yang membahas nasab ini akan hilang dengan sendirinya ya. Hadis baginda Nabi ini betul sekali. Jadi umatku tidak akan sepakat dalam sebuah kesesatan. Betul sekali. Justru apa yang dialamatkan beliau itu, kalau itu dialamatkan, yang dimaksud kriteria semacam ini itu dialamatkan kepada orang yang bahas nasab, itu ya kebalik lagi sebenarnya. Terbalik. Sebenarnya itu ya dialamatkannya kepada Ba'alawi, para habib-habib ini. Mereka yang menyesatkan umat. Mereka telah menyesatkan umat sampai dengan sejauh ini, dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan ini adalah waktunya, saatnya Allah telah menunjukkan kebenaran itu, bahwa mereka ini sebenarnya telah menyesatkan umat dengan mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Tapi faktanya, datanya adalah palsu. Dan ini sudah diketahuan. Dan munculnya Kiai Imad ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menunjukkan kebenaran. Jadi kenapa kemudian ulama-ulama yang sebelumnya itu begitu sepakat kepada nasab para habaib bahwa mereka itu adalah cucu Nabi? Kenapa sekarang tidak terjadi kesepakatan? Kenapa mulai banyak orang yang protes? Karena kebenaran itu sudah mulai ditunjukkan oleh Allah. Inilah saatnya kesesatan itu dibongkar oleh Allah. Jadi umat itu tidak akan sepakat. Betul apa yang panjenengan sampaikan itu, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Umat ini tidak akan sepakat dalam sebuah kesesatan. Dan saat inilah kesesatan yang selama ini disepakati oleh para ulama-ulama kita sebelumnya sekarang sudah mulai terbongkar. Dan sekarang sudah mulai banyak orang yang meragukan nasab mereka. Berbondong-bondong banyak kiai, banyak umat yang sudah mulai tidak percaya dengan kesesatan yang mereka pendam selama ini. Inilah justru kebenaran yang mulai dibongkar oleh Allah. Dan sekarang buktinya umat sudah mulai tidak sepakat dengan ulama-ulama kita dahulu, karena sudah ditunjukkan oleh Allah kesesatan-kesesatan dari para habaib ini, dari Ba'alawi ini. Ya, betul sekali Kiai. Cuma Anda mengalamatkan tuduhan itu sebenarnya itu tepatnya kepada para Ba'alawi, kepada para habaib. Tepat sekali. Kesesatan ini sudah mulai dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini beliau mengatakan biar kita umat ini tidak seperti busa untuk ya berpegang pada ilmu. Ilmu itu yakin, kata beliau itu. Ya, kalau memang ilmu pengetahuan ya yang memang berdasarkan
hadis Nabi, Al-Quran, itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Terus apa? Apa kaitannya maksud panjenengan ini dengan kaitannya orang yang membahas nasab? Apakah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi itu diwajibkan kita itu harus meyakini tulisan nasab orang itu dikaitkan kepada baginda Nabi? Apakah ada hal semacam itu? Itukah yang dimaksud Anda itu yakin? Mereka orang-orang yang membahas nasab itu dianggap ilmu-ilmu dari para ulama itu dianggap hanya don semua, don kabeh, dianggap dugaan-dugaan. Mungkin yang dimaksud beliau itu adalah ilmu itu yang ditulis para ulama-ulama dahulu, ya, itu adalah sesuatu yang harus diyakini. Yang harus diyakini. Maksudnya apa ini? Yang harus diyakini ini maksudnya dalam hal apa? Maksudnya apa? Apakah ulama kita dahulu ini menulis bahwa Habaib ini, Ba'alawi ini adalah cucu Nabi? Apakah ada tulisan? Ulama kita dahulu tidak ada dalam kitab-kitabnya itu yang membahas nasab, tidak ada. Cuma mereka itu mencatat dari catatan-catatan dari berdasarkan husnudonnya sebelum-sebelumnya. Bukan masalah mereka itu memperinci dalam sebuah pembahasan nasab. Kalau itu dalam sebuah pembahasan nasab, misalkan ada ulama, tokoh ulama kita yang mungkin bisa kita percaya lah, misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani atau siapapun itu, atau Ibnu Hajar Al-Hitami misalkan, terus mereka itu betul-betul dalam catatannya itu membahas nasab, itu bisa kita percaya. Tapi kalau itu hanya istilahnya mengisbat, katakanlah itu dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, itu kan hanya berdasarkan endon. Yang dimaksud endon kan memang di situ saja. Ketika ulama itu mencatat, ada catatannya bahwa kalangan Ba'alawi ini bagian dari dzurriyyah Nabi. Yang dianggap donnya kan masalah pencatatan itu dalam hal masalah nasab Ba'alawi ini, dalam mengikutkan tokoh-tokoh Ba'alawi itu didonkan sebagai dianggap sebagai cucu Nabi. Tapi bukan dalam masalah keilmuan, bukan masalah yang dianggap don itu bukan keilmuan yang lain, misalkan membahas masalah ilmu fikih dan sebagainya. Kalau ilmu-ilmu fikih yang ditulis oleh ulama-ulama kita itu sudah jelas. Itu berdasarkan hadis-hadis. Itu memang pasti, itu harus yakin. Tapi kalau yang ditulis beliau ini sedang tidak membahas nasab, hanya mengisbat saja, mengikutkan saja, itu memang hanya endon, hanya dugaan saja dari husnudon beliau-beliau, ulama-ulama kita dahulu. Kenapa ulama kita dahulu itu husnudon kepada mereka para Habib itu sebagai dzurriyyah Nabi? Karena mereka ini tidak menunjukkan akhlak perilaku yang sangat mencurigakan, sebagaimana saat-saat ini, sebagaimana akhir-akhir ini yang sudah banyak kita lihat. Jadi kita wajar sekali kenapa ulama-ulama kita sebelumnya itu sama sekali tidak curiga, karena memang mereka menunjukkan perilaku-perilaku akhlak Rasulullah yang mencerminkan akhlak baginda Nabi. Jadi sangat mungkin sekali. Jadi kalau beliau menganggap orang-orang yang membahas nasab berarti menganggap ilmunya ulama-ulama dahulu itu dianggap itu hanya dugaan semua, itu salah besar, Kiai. Itu salah besar. Yang kita anggap don, yang kita duga itu ya dalam pencatatannya nasab itu, dalam pencatatannya di dalam kitab, misalkan kitabnya Ibnu Hajar Al-Hitami itu ketika mengisbat ada nama Ba'alawi itu dianggap sebagai masuk dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Itu yang hanya itu saja yang kami anggap sebagai endon, sebagai dugaan. Tapi kalau ilmu-ilmu yang membahas tentang masalah fikih dan sebagainya, kami sangat meyakininya. Ini
sudah jelas, itu sudah pasti. Jadi jenengan ini jangan digeneralisir, jangan kemudian terus dikebiah-uyah, terus kalau meragukan tulisan dalam ketika Ibnu Hajar al-Histami mengisbat nasab Alawi, terus kemudian kita meragukan keilmuannya semua, kemudian kita menganggap don itu semua, ya itu salah besar, itu keliru besar. Ya tidaklah, kami sangat mengagumi ulama-ulama seperti beliau Ibnu Hajar al-Histami, ulama-ulama kita Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan mereka. Jadi jikalau panjenengan ini menggiring opini, itu justru apa yang panjenengan sampaikan itu justru membuat fitnah kepada orang-orang yang membahas nasab, biar orang-orang yang membahas nasab ini dianggap tidak percaya kepada ulama-ulama kita dahulu. Padahal itu salah besar sekali. Jelas tidak mungkin sekali kita semua warga NU, Kiai Mat orang NU, orang pesantren dididik dengan kitab kuning. Jadi tidak mungkin beliau itu tidak mempercayai tidak mempercayai ulama seperti Ibnu Hajar al-Histami. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.